Shalom semua saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sehat dan bahagia selalu dalam kelimpahan kasih karunia dan anugerah Tuhan. Dalam hal berbisnis, berkarir, atau urusan pekerjaan sehari-hari, kita semua ingin mendapatkan keuntungan. Dalam semua urusan yang berhubungan dengan uang, kita mau untung sebesar-besarnya. Dan kalau bisa jangan rugi ya. Sayang orang yang sudah terlanjur beranggapan bahwa kalau mau untung harus main curang, tidak jujur, melanggar aturan. Kalau jujur hancur. Bisakah kita atau masihkah kita bisa mengandalkan Tuhan tetapi tetap bisa beruntung ya, mendapat berkat dan kita tetap diberkati? Ya, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur sampai hari ini Tuhan masih menyediakan, mencukupkan dan memelihara hidup kami, sehingga kami tidak berkekurangan. Ajarlah kami memiliki hati yang bijaksana dan kemampuan agar kami dapat mengelola keuangan dan pekerjaan kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan semua saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Pengkhotbah 5 ayat 10. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Nah, satu pertanyaan, siapa yang tidak butuh uang? Ini adalah pertanyaan retoris atau pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban ya. Bayar kuliah pakai uang, makan perlu uang. Bahkan seorang pasien yang memiliki masalah kelemahan di paru-paru sehingga sulit untuk bernafas ya, butuh uang ya, yaitu untuk beli tabung oksigen. Jadi pada umumnya manusia itu butuh uang ya. Tetapi uang bukan segalanya. Hidup tidak diukur dari uang saja. Tetapi alangkah baiknya jika kita ini memiliki sikap yang tepat terhadap uang. Uang memang penting apabila kita gunakan sebagai sarana untuk transaksi jual beli ya. Akan tetapi uang bisa menjadi jahat apabila uang itu menjadi tujuan akhir dalam kehidupan kita ya. Tidak sedikit orang yang memiliki angan-angan untuk hidup kaya. Bisa beli ini, beli itu ya, bisa hidup mewah dan lain sebagainya. Jika tujuan kita hanya untuk hidup kaya ya, mungkin kita takut ya bisa terjebak dalam pandangan yang mengagung-agungkan uang adalah segala-galanya. Seharusnya uang menjadi barang milik kita, atau dengan kata lain, uang seharusnya menjadi hamba kita. Ya, akan tetapi ketika kita tidak sadar bahwa tujuan hidup kita adalah segala sesuatu yang diukur dengan uang, maka uang mulai menjadi tuan kita. Dan kita bekerja keras hanya untuk uang, uang, dan uang. Saudara-saudaraku yang terkasih, ya, Salomo seorang raja Israel yang kaya raya dan juga orang yang paling berhikmat di muka bumi ini, menulis kitab Pengkhotbah ini, juga mengatakan, semakin kaya seseorang maka orang tersebut akan semakin mudah untuk menghabiskannya. Nah, jangan-jangan kita termasuk para pencinta uang ya. Memang sifat atau karakter ini akan semakin marak pada akhir zaman ini ya. Alkitab mengatakan bahwa pada masa akhir zaman manusia akan menjadi hamba uang. Firman Tuhan menjelaskan bahwa mencintai uang adalah pekerjaan yang sia-sia. Sia-sia karena uang itu tidak akan kita bawa ketika kita mati. Lalu bagaimana sikap kita yang seharusnya terhadap harta? Ya, kita harus menyadari bahwa Tuhan memberikan harta kepada kita sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita muliakan Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Amsal 3 ayat 9 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Bapak, Ibu, dan semua saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Banyak orang yang suka berdoa minta berkat materi. Tapi sayang, banyak yang tidak siap untuk membedakan apakah materi yang didapat merupakan berkat dari Tuhan atau jerat dari iblis. Kita sering lupa bahwa di dalam hidup kita ada dua pribadi yang setiap saat rindu untuk membawa hidup kita dalam rancangan mereka. Pribadi yang pertama adalah Tuhan, ya, yang memberikan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tetapi iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, "Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka." Ya, saudara-saudaraku yang terkasih, kecintaan akan uang malah bisa membuat berkat Tuhan itu berubah menjadi jerat iblis. Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius mengingatkan kita bahwa tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iblis itu tidak henti-hentinya mencoba supaya kita ini jatuh dalam perangkapnya. Ya, pernahkah kita pikirkan ketika seseorang memasang umpan, ya, itu pasti adalah sesuatu yang disukainya. Apakah kita memasang umpan untuk ikan, ya, sebongkah emas? Tentu saja ikan tidak akan memakannya. Kita memasang cacing karena itulah yang ikan sukai dan dimakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesukaan manusia adalah harta. Itulah sebabnya kecintaan akan uanglah yang paling mudah menjerat manusia itu ke dalam dosa. Ya, kita harus berhati-hati untuk memikirkan apakah harta yang kita dapat adalah berkat dari Tuhan ataukah jerat dari iblis. Karena iblis selalu berusaha memberikan kita berkat agar kita tunduk padanya. Iblis memakai uang sebagai senjata untuk memerintah, mengendalikan supaya kita mengabaikan panggilan Tuhan. Seperti seekor ikan yang kena umpan, maka ikan yang sudah dalam kendali pemancing sepertinya kelihatannya bebas, ya, tetapi sebenarnya dikendalikan karena umpan itu sudah dimakan. Ya, Tuhan menginginkan kita untuk lebih mencintai Tuhan. Karena yang cinta Tuhan tidak akan bisa dijebak iblis dengan iming-iming uang. Cinta uang membuat kita gagal dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kebahagiaan kita ditentukan oleh uang, maka kita bukan menyembah Tuhan tetapi menyembah Mamon, ya. Marilah kita masing-masing memeriksa diri. Apakah harta yang kita miliki itu berkat dari Tuhan atau jerat iblis? Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah harta kita dipakai untuk kemuliaan Tuhan atau untuk kemuliaan kita sendiri? Kalau kekayaan kita yang berlimpah-limpah, yang akhirnya membuat kita melupakan Tuhan dan pekerjaannya, itu bukan berkat Tuhan tetapi jerat iblis. Tetapi kalau engkau pamer dan menyombongkan harta yang kau miliki, itu juga jerat iblis, Bapak Ibu, ya. Sama seperti ketika iblis mencobai Tuhan Yesus. Biarlah sungguh Tuhan saja yang dimuliakan melalui kekayaan yang kita miliki. Apakah harta kita itu dilipat gandakan dengan ukuran manusia atau ukuran Tuhan? Ya, dengan ukuran manusia kita hanya akan menimbun banyak harta duniawi. Dengan ukuran Tuhan, harta kita akan kita pakai untuk pekerjaan Tuhan, memberikan lapangan kerja bagi sesama dan membantu orang yang membutuhkan. Tidak ada yang salah melipat gandakan kekayaan selama itu bukan menjadi fokus utama. Buanglah ketamakan dan fokus pada pekerjaan-pekerjaan Tuhan, ya. Bapak Ibu sekalian, apakah keputusan-keputusan kita itu digerakkan oleh uang atau tuntunan-tuntunan Tuhan?
Biasanya kita ini berfokus pada untung ya atau cuan. Asal untung kita ambil. Ingatkah kita bertanya kepada Tuhan sebelum membuat keputusan ya? Tuhan tentu tidak memberikan kita berkat dari hal-hal yang melanggar perintahnya. Ya, menjadi kaya tidak salah. Yang salah yaitu ingin menjadi cepat kaya dengan menghalalkan segala cara. Banyak kesempatan, tetapi tidak semua harus kita ambil. Hanya yang mempunyai tujuan dan cara memperolehnya benar yang seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kesibukan pekerjaan kita mengurangi persekutuan dengan Tuhan dan mengurangi pelayanan kita di gereja ya? Berkat yang membuat manusia jauh daripada Tuhan ya, mengurangi waktu persekutuan dan melayani Tuhan sudah pasti bukan berkat Tuhan, tapi jerat iblis. Ya, semakin kita diberkati, seharusnya semakin kita dekat dengan Tuhan dan semakin menyukai atau gemar melayani Tuhan ya. Jika kita berfokus pada Tuhan, maka kita akan mengatur waktu dengan sebaik-baiknya untuk tetap bersekutu dan melayani Tuhan di mana kita ditempatkan. Karena jauh daripada Tuhan dan persekutuan dengan umat-Nya akan membuat kita mudah jatuh dalam jerat iblis. Apakah fokus kita ya, apa yang ada padamu atau apa yang tidak ada padamu? Tuhan selalu bekerja dari apa yang ada, bukan dari apa yang belum ada. Banyak cerita di Alkitab yang menunjukkan Tuhan itu menggunakan apa yang ada. Contoh, Musa dengan tongkatnya. Tuhan Yesus membuat 5 roti dan 2 ikan yang ada untuk memberi makan ribuan orang dan mereka menjadi kenyang. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih, cinta Tuhan membuat kita fokus pada apa yang sudah ada. Cinta uang membuat kita berfokus pada apa yang belum ada. Ya, berhutang untuk mendapatkan apa yang belum kita miliki bukanlah merupakan solusi, tetapi Tuhanlah yang menjadi solusi kita. Bukan uang yang tidak ada padamu, tetapi Tuhan yang ada di dalam hidupmu. Apa yang ada di tangan kita yang sepertinya tidak cukup, tapi cukup di tangan Tuhan. Fokus kita bukan apa yang tidak ada pada kita, tapi fokus apa yang ada dan serahkan itu kepada Tuhan. Ya, izinkan Tuhan untuk menggerakkan apa yang ada padamu. Karena Tuhan ingin menunjukkan bukan uang yang engkau butuhkan, tapi Tuhan. Ya, introspeksi diri bukan untuk membuat kita takut, ya, tetapi supaya kita ini lebih berjaga-jaga, supaya kita jangan terjerumus dalam jerat iblis, supaya keputusan-keputusan kita itu tidak digerakkan oleh cinta uang. Karena tidak sedikit orang yang kehilangan banyak hal dalam hidup karena cinta uang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya dengan memeriksa diri kita secara jujur di hadapan Tuhan, kita dapat kembali mengarahkan hidup kita untuk hidup benar di jalan Tuhan. Dan sebelum kita berdoa minta berkat, kita minta Roh Kudus untuk berkarya dalam hidup kita, sehingga ketika kita diberikan berkat, kita mempunyai kesiapan hati serta hikmat untuk mengelolanya. Ya, semakin kita diberkati, maka makin kecintaan atau kesukaan hati kita untuk mengalirkan berkat kepada orang lain yang membutuhkan. Ya, meneladani Bapak Abraham yang tahu bahwa kebahagiaan hidupnya bukan berdasarkan tempat, tetapi kebersamaan dengan Tuhan dalam hidupnya. Tidak peduli di padang gurun, asal bersama dengan Tuhan, semua bisa diatasi. Demikianlah kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh berapa besar uang kita, tetapi kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah yang membuat kita menjadi cukup dan kita diberkati oleh Tuhan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengejar keuntungan atau berkat, ya, atau cuan dan menyenangkan hati Tuhan. Ya, dalam mengejar uang, biarlah hati kita tidak dikuasai oleh uang. Ya, kita tidak hanya akan mendapatkan untung atau cuan, tetapi juga kedamaian dan kepuasan hati yang berasal
dari menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita mencari berkat, keuntungan sambil terus mengandalkan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.